Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah pada kesempatan malam Rabu ini kita akan kembali melanjutkan dari kitab Ma'alim bis Suluk wa Tazkiyati Nufus. Masih di dalam pembahasan yang berkaitan dengan amalan-amalan hati atau amalan-amalan qalbu, dan kita masuk ke dalam pembahasan waqfah ma'a ubudiyatil qalbi, renungan terhadap ubudiyah qalbi atau ibadah hati. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, idza taqarrara idhamu manzilatil a'mal wal ibadatil qalbiyah wa uluwi sya'niha, fa innana nushiru ila haqiqati hadhihi al-ubudiyah min khilali ba'd an-nuqul allati sataraha Ibnu Taimiyah rahimahullah ala nahwi tali. Apabila telah ditetapkan kedudukan amalan-amalan dan ibadah-ibadah qalbiyah, jadi apabila telah tetap ya, betapa agungnya kedudukan amalan-amalan dan ibadah-ibadah qalbiyah atau ibadah-ibadah hati, dan betapa tingginya kedudukannya, maka kami mengisyaratkan kepada hakikat dari ibadah tersebut ya, di sela-sela apa yang atau dari sebagian yang dinukil yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebagai berikut. Kata beliau, al-qalbu innama khuliqa li ajli hubbillahi ta'ala. Tidaklah qalbu itu diciptakan melainkan untuk mencintai Allah ta'ala. Wa hadhil fitrah allati fatarallahu 'alaiha ibadahu, dan inilah fitrah ya, yang Allah menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantijul bahimah bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana binatang atau sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang yang sempurna atau keturunan yang sempurna,
ya, tidak ada cacat sedikit pun, apakah kalian merasakan atau menyaksikan di dalamnya ada binatang yang cacat? Ya, tentu tidak. Tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Iqra'u in syi'tum fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nafallahu subhanahu fatara ibadahu ala mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah mencintainya dan beribadah hanya kepadanya. Ya. Fa'idha turikatil fitrah bila fasad kana al-qalbu arifan billah muhibban lahu abidan lahu wahdahu. Maka apabila fitrah tersebut ditinggalkan tanpa adanya kerusakan, maka qalbu akan mengenal Allah, mencintainya dan beribadah hanya kepadanya. Nah, kemudian wa kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqat an yansuruhu aw yarzuquhu aw an yahluhu khada'a qalbahu lahum wa sara fihi min al-ubudiyyah lahum biqadri dhalik wa in kana fi dhahir amiran lahum mutasarrifan bihim fal aqil yanzuru ila al-haqa'iq la ila al-dhawahir. Setiap yang menggantungkan hatinya kepada para makhluk, jadi setiap yang menggantungkan hatinya kepada para makhluk, di mana dia tergantung kepada makhluk, ya, supaya mereka menolongnya atau memberikan suatu rezeki kepadanya atau menunjukkannya, dia menundukkan qalbunya kepada mereka sehingga di dalamnya terdapat penghambaan kepada makhluk-makhluk tersebut sesuai dengan kadar hal tersebut, ya. Walaupun secara zahir dia adalah amir bagi mereka, pemimpin bagi mereka, ya, mengendalikan mereka, ya. Fal aqil yanzuru ilal haqa'iq la ila dhawahir. Maka orang yang berakal melihat kepada hakikat-hakikat, ya, tidak melihat kepada dhawahir atau lahiriah. Ya. Taib. Maka, ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memiliki kekuasaan yang bersifat independen, ya. Misalkan apa, ya, seorang raja atau seorang pemimpin, ya, walaupun dia yang memimpin, yang mengatur, ya, yang di bawahnya, ketika hatinya tergantung kepada selain Allah, jadi misalkan dia tergantung kepada jumlah pasukan, ya, tergantung kepada ajudan-ajudan yang ada di bawahnya, ya. Kenapa tergantung? Karena butuh dengan pertolongannya, butuh dengan dukungannya, atau butuh dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka sebetulnya dia
ada unsur penghambaan kepada mereka, ya. Sehingga tadi secara zahir dia yang memimpin, ya, yang mengatur, namun hakikatnya dia, ya, menghambakan diri kepada makhluk-makhluk tersebut. Nah, di sini juga disebutkan contoh. Farrajul idza ta'allaqa qalbuhu, atau farrajul idza ta'allaqa qalbuhu bimra'atin walau kanat mubahah lahu yabqa qalbuhu asiran laha tahkumu fihi wa tatasarrafu bima turid wa fi dhahir sayyiduha li'annahu zawjaha, ya. Wa fil haqiqah huwa asiruha wa mamlukuha. Ya, contohnya seseorang yang hatinya tergantung kepada seorang perempuan, ya, jadi hatinya terikat dengan seorang perempuan, ya. Walaupun perempuan tersebut adalah perempuan yang halal baginya, ya, walaupun perempuan tersebut adalah perempuan yang halal baginya, ya, maka hatinya tetap menjadi tawanan bagi si perempuan tersebut. Jadi hatinya tertawan bagi si perempuan tersebut. Maka si perempuan tersebut dia menjadi hakim, ya, tahkumu fi, menjadi hakim pada si laki-laki tersebut yang memimpin, ya. Bahkan dia yang mengatur apa yang dia inginkan. Dia mengaturnya sesuai dengan keinginannya, ya. Wa huwa fi dhahir sayyiduha, secara lahiriah dia adalah sayyidnya, dia tuannya karena dia suaminya, ya. Tapi hakikatnya dia adalah tawanannya dan hambanya atau mamluknya. Maka jangan heran ada istilah suami-suami takut istri, ya. Karena tadi, ya, hatinya tergantung, ya. Tahkumu fihi bihi minal makhluqat, ya. Walam yatma'in walam yasun idh fihi fakrun dzati ila rabbih, ya. Tapi ini kayaknya ada yang kelewat, ya, bukunya apa? Lihat. Nah, di sini langsung ke halaman 73, ayat dari 71 ke 73, berarti ada yang kelewat, ya. Pantesan gak nyambung ini. Taib itu dari sononya, ya, dari sananya gitu. Ada yang kelewat ini, jadi nggak nyambung, ya. Taib, kita lewat nukilan ini, ya. Kita lewat nukilan ini karena ini sakot, ya, terjadi sakot pada cetakannya, ya, hilang. Nah, ya, langsung ke nukilan berikutnya, ya. Taib. Walan yastaghni al-qalbu an jamil makhluqat illa bi an yakuna Allah wa maulahu alladhi la ya'budu illa iyyah
wa la yasta'inu illa bih wa la yatawakkal illa alaih wa la yafrah illa bima yuhibbuhu wa yardah wa la yakrahu illa bima yubghiduhu rabb wa yakrahuhu wa la yuwali illa man walahu Allah wa la yu'adi illa man adahu Allah wa la yuhibbu illa Allah wa la yubghidu syai'an illa lillah wa la yu'ti illa lillah wa la yamna illa lillah fa kullama qawiya ikhlasu dinihi lillah kamulat ubudiyatuhu wastighna'uhu 'anil makhluqat wa bikamali ubudiyatihi lillah yubri'uhu minal kibr wasyirik. Ya, maka walan yastaghni al-qalbu, ya, jadi hati ini tidak akan, ya, merasa tidak butuh dari seluruh makhluk, ya, tidak akan merasa cukup dari seluruh makhluk kecuali, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi maulanya, menjadi walinya, ya, yang dia tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, maksudnya apa? Hati manusia akan ketergantungan kepada makhluk, kecuali kalau betul-betul kita merealisasikan ibadah kepada Allah. Benar-benar kita menghayati bahwasanya Allah adalah penolong kita, ya, maula atau wali bagi kita, ya, sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, ya, tidak meminta pertolongan, tidak beristi'anah kecuali dengannya, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya, dan dia tidak berbahagia kecuali dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan dia pun tidak membenci kecuali dengan apa yang dibenci oleh Rabb dan tidak disukai olehnya, dan tidak memberikan wala atau loyalitas kecuali kepada yang dia berwala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak memusuhi kecuali yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mencintai kecuali Allah atau kecuali karena Allah, dan tidak membenci sesuatu kecuali karena Allah, dan tidak memberi kecuali karena Allah, dan tidak menahan, ya, pemberian kecuali karena Allah. Maka setiap bertambah kuat keikhlasan ibadahnya kepada Allah, maka sempurnanya lah penghambaan dia kepada Allah, dan sempurnanya lah merasa cukupnya dia dari makhluk. Maka wa bikamali ubudiyatihi lillah, ya, dengan kesempurnaan penghambaan dia kepada Allah, ya, maka hal tersebut, ya, menyebabkan dia terbebas dari kesombongan dan syirik, ya. Nah, kemudian, ya, tahqiqu syahadah an la ilaha illallah, ya, merealisasikan syahadat la ilaha illallah, an yanfi an qalbihi uluhiyata ma siwal haqq, ya, dia menafikan dari qalbunya uluhiyah, ya, atau ketuhanan selain al-haq, selain Allah yang maha hak, ya. Wa yuthbitu fi qalbihi uluhiyatal haq, dan menetapkan di dalam kalbunya uluhiyah, ya, hak untuk diibadahi bagi Allah, ya, yang maha hak. Fayakuna nafiyan li uluhiyati kulli syai'in minal makhluqat, sehingga dia menafikan uluhiyah segala sesuatu selain makhluk, segala sesuatu di antara para makhluk, ya, dia menafikan uluhiyah atau menafikan ibadah dari segala sesuatu, ya, di antara para makhluk. Nah, muthbitan li uluhiyati rabbil alamin, dan dia menetapkan uluhiyah
menetapkan ibadah, itu hak untuk diibadahi bagi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, Rabbil ardi was samawat, Rabb yang memiliki bumi dan langit-langit. Wa dzalika yatadamman ijtima'al qalbi 'ala Allah wa 'ala mufaraqati ma siwahu. Ya, yang demikian itu terkandung ya bersatunya qalbu ya, di atas Allah. Jadi menyatukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpisah ya dari selain Allah. Nah, ini apa renungan ubudiyatul qalbu. Ya, cuma di sini ada sakot ya, ada halaman yang tidak ada. Ternyata di PDF-nya juga sama. Ya, ini nggak tahu dapatnya dari mana yang sisanya. Ya, harus dicari. Baik. Nah, kemudian selanjutnya ahkamu ubudiyatil qalbi. Ya, ini terganggu dengan apa? Jadi nggak fokus. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ubudiyatul qalbi, dengan ibadah hati. Nah, tahadatsa Ibnu Qayyim rahimahullah an ahkamil ibadatil qalbiyah. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara tentang hukum-hukum ibadah-ibadah qalbiyah atau ibadah-ibadah hati. Fa bayyana anna ubudiyatul qalbi tashmaluha al-ahkam al-khamsah. Beliau menjelaskan bahwasanya ubudiyah qalbu atau ubudiyah hati atau ibadah hati ya, maka meliputi hukum-hukum yang 5 ya, hukum taklifiyah. Ada yang bersifat wajib, ada yang mustahab, sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Jadi ini hukum taklifiyah yang 5 ya, wajib ya, mustahab atau sunnah, kemudian haram, al-haram wal makruh, dan makruh serta mubah. Nah, fawajibul qalbi kal ikhlas, maka ibadah qalbi yang ikhlas, yang wajib adalah seperti ikhlas. Seperti ikhlas, wat tawakkul, tawakal, wal mahabbah, ya, mahabbah itu cinta, was sabr, sabar, wal inabah, yaitu inabah, dan makna inabah ini dekat dengan makna taubat ya, kembali ya, wal khauf, takut, wasidq, dan as-sidqu yaitu jujur, wasidqi yaitu jujur. Nah, fattafaqatil ummatu ala wujubi hadhil a'mal ala al-qalbi min haitsul jumlah. Maka umat sepakat wajibnya amalan-amalan tersebut bagi hati secara umum ya. Fa inna Allah Ta'ala amara bitilkal ibadat al-qalbiyah fi mawadi katsirah min kitabih. Dikarenakan Allah Ta'ala memerintahkan dengan ibadah-ibadah qalbu tadi di banyak ayat di dalam kitabnya ya. Fa amarahu subhanahu bil ikhlas fi qoulihi ta'ala ya, dan Allah memerintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikhlas ya, di dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya ya. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan untuk tawakal ya, seperti di dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin ya, surat Yunus ayat 84. Kalau memang kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya hanya kepadanya kalian bertawakal kalau memang kalian adalah muslim. Wa amara ta'ala bimahabbatihi, dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk mencintainya, untuk mahabbah atau untuk mencintainya. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qul in kuntum aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal
iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai utusan Allah kepada mereka, wahai Muhammad, wahai utusan Allah, kalau sekiranya bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian serta saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, kerabat-kerabat kalian, dan harta-harta yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya atau kekurangannya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ya, tunggulah azab, itu tunggulah kehinaan, ya, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak menunjukkan kepada atau tidak memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik, kaum-kaum yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawa'adahumullahu azza wa jalla ala tafdili mahabbatihim li ghairihi ala mahabbati wa mahabbati rasulihi wal wa'id la yaqaila ala fardin lazimin wa hatmin wajibin. Maka di sini Allah mengancam mereka atas apa? Allah azza wa jalla mengancam mereka atas mengutamakannya mereka bagi selainnya, selain Allah, atas kecintaan kepadanya dan kecintaan kepada Rasulnya. Jadi Allah mengancam tatkala manusia lebih mencintai, lebih mengutamakan kecintaan mereka kepada selain Allah, kepada selain kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Maka yang namanya ancaman ini tidak mengena kecuali kepada sesuatu yang memang bersifatnya fardun lazim, fard wajib, hatmun wajib, sesuatu yang sifatnya fardhu atau sesuatu yang sifatnya wajib. Bal al-mahabbah afradul wajibat. Bahkan al-mahabbah, kecintaan adalah merupakan kewajiban yang paling fardu, kewajiban yang paling wajib. Idhiya qalbul ibadah al-ma'mur biha. Karena apa? Mahabbah ini merupakan qalbul ibadah, hatinya ibadah yang diperintahkan. Mukh dan ruhnya. Inti dan ruh ibadah adalah mahabbah. Baik. Kama amara ta'ala bis sabri wal inabah wal khawf wasidq fil ayati taliyah. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan untuk sabar, untuk inabah, untuk khauf, untuk takut, untuk as-sidq, jujur, di dalam ayat-ayat sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah, wassabiru, dan musabarahlah. Artinya apa? Menyabar-nyabarkan diri. Isbiru, bersabar, dan kemudian diperintahkan untuk musabarah, untuk menyabar-nyabarkan diri. Warabitu, dan bersiagalah, ribat. Ribat ini siaga. Di sini ada perintah bersabar, kemudian perintah musabarah, yaitu apa? Menyabar-nyabarkan diri. Kemudian perintah untuk ribat. Ribat ini adalah siaga di perbatasan-perbatasan
pertempuran, ya, dia siaga di perbatasan-perbatasan untuk menjaga wilayah ya dari serangan musuh. Itu ribat. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum, dan hendaklah kalian berinabah, kembalilah kepada Rabb kalian. Ini perintah untuk inabah, untuk kembali. Ya. Dan inabah ini maknanya taubat disertai dengan memperbaiki diri. Itu inabah. Ya, taubat disertai dengan meningkatkan kualitas amal. Itu namanya inabah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, ya, dan takutlah hanya kepadaku kalau memang kalian orang-orang beriman. Juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, surat At-Taubah ayat 119. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullu wahidin min hadhil wajibat al-qalbiyah lahu tarfan. Ya. Baik. Maka masing-masing, ya, dari kewajiban-kewajiban ibadah qalbu tadi memiliki dua ujung, ya, memiliki dua taraf. Nah, wajibun mustahiqun wa huwa martabatu ashabil yamin, wa kamalun mustahab wa huwa martabatul muqarrabin. Jadi dari masing-masing ibadah yang disebutkan tersebut memiliki dua sisi. Ya, ada yang sifatnya wajib, yang hak, ya, dan itu merupakan martabatnya atau tingkatannya ashabul yamin. Dan ada kamalun mustahab, ada kesempurnaan yang merupakan mustahab, yang dianjurkan, dan itu adalah martabatnya atau tingkatan al-muqarrabin. Ada yang memang wajib, mustahak, yang harus memang, itu adalah tingkatan ashabul yamin. Kadar berarti kadar minimal. Nah, kemudian ada kamal mustahab, kesempurnaan yang dianjurkan. Nah, ini derajatnya al-muqarrabin, orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, atau yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, dan beliau rahimahullah berkata, amal muharramat alati alal qalbi, adapun hal-hal yang diharamkan bagi hati adalah fal kibru, sombong. Al kibr itu sombong. Waria, ria, ya, ingin beramal ingin dipuji atau ingin dilihat orang. Wal ujub, merasa lebih dari orang lain. Wal hasad, itu hasad, iri atau dengki. Wan nifaq, dan kemunafikan. Nah. Baik. Nah, kemudian, ya, wahya nau'an, ya. Jadi perkara tersebut ada dua macam. Jadi hal-hal yang haram dilakukan oleh qalbu ada dua macam. Tadi secara umum, jadi amalan-amalan yang diharamkan bagi qalbu itu adalah, ya, kiber, ya, sombong, ria, ujub, hasad, dan nifaq, ya. Dan dia ada dua macam. Nah, kufrun wa maksiat, ada yang bersifat kekufuran, ya, ada yang bersifat kekufuran, kemudian ada yang merupakan kemaksiatan. Jadi apa yang haram, amalan yang haram bagi hati itu ada dua macam, ada yang merupakan kekufuran, ada yang merupakan
kemaksiatan. Adzan jam berapa? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Nah. Fal kufru, maka amalan hati yang merupakan kekufuran, kasyak. Contohnya apa? Keraguan. Ya, ragu. Karena orang munafik itu kan ragu. Di antara sebabnya adalah keraguan. Ya. Atau seperti pemilik kebun yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, ya kan? Ya. Dia ragu tentang hari kebangkitan. Ya, dia mengatakan wa ma adzunnu sa'ah qa'imah. Aku tidak menyangka kiamat akan terjadi, itu ragu dia. Nah, kemudian apa kata temannya? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab. Berkata kepadanya temannya, ya, dan dia mendebatnya atau menasihatinya, apakah kamu kafir terhadap Allah yang telah menciptakanmu? Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu kafir terhadap Allah yang telah menciptakanmu dari tanah? Tsumma min nutfah, kemudian dari setetes mani, tsumma sawwaka rajula, kemudian dia menciptakanmu menjadi laki-laki sempurna. Nah, ya, itu keraguan. Ya, dan di antara bentuk kufur adalah ada kufur syak, ada kufur yang disebabkan keraguan. Ya, kemudian nifaq. Ya, nifaq itu kemunafikan. Dan makna nifaq adalah idharul iman wa ibtanul kufri. Menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ya, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia bukanlah orang-orang beriman. Juga dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, ya, kami bersaksi sesungguhnya engkau betul-betul utusan Allah, dan Allah mengetahui engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik betul-betul berdusta. Ya, ini nifak ini adalah amalan hati. Dan ini merupakan kekufuran. Wa syirik, dan syirik yaitu menyekutukan Allah. Wa tawabi'u, dan hal-hal yang mengikuti perkara tersebut. Baik, kita lanjutkan setelah salat, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Baik. Nah, kemudian ya, di antara amalan hati, ya, yang hukumnya haram, ya, tadi itu terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan kekufuran dan maksiat. Yang merupakan kekufuran seperti keraguan, ya, ragu terhadap usulul iman, ya, jadi keraguan terhadap pondasi iman. Kemudian nifaq, kemunafikan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Kemudian syirik, yang menyekutukan Allah dan hal-hal yang mengikutinya. Kemudian yang kedua maksiat. Nah, maksiat terdiri dari dua macam.
kabair dan shaghair. Ya, ada kabair, ada dosa-dosa besar, ada shaghair, ada dosa-dosa kecil. Nah, dan dosa besar ya, di antara cirinya adanya hukuman had ya, ketika di dunia, atau adanya ancaman berupa neraka, laknat atau murka dari Allah ya, itu di antara ciri dosa besar. Nah, fal kabair, maka kabair atau dosa-dosa besar, kal kibri, seperti kiber, itu sombong, wal fakhr, itu angkuh ya, taib, wal khuyala ya, dan al khuyala, khuyala ini dekat dengan makna sombong ya, wal qunut min rahmatillah, serta putus asa dari rahmat Allah. Ini dosa besar. Al qunut min rahmatillah, ya, putus asa dari rahmat Allah. Wal yas min rauhillah, ini maknanya mirip ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aman min makrillah ya, dan merasa aman dari makar Allah. Wal farah was surur bi adza al muslimin, bahagia ya dengan gangguan yang menimpa kaum muslimin ya, bahagia dengan gangguan yang menimpa kaum muslimin. Ini dosa besar ya. Wasyamatah bi musibatihim, nah, dan kita merasa puas ya dengan musibah yang menimpa kaum muslimin. Ini dosa besar ya. Wa mahabba an tasya'al fahisyah fihim, dan menginginkan fahisyah atau kekejian tersebar di tengah-tengah mereka. Wa hasaduhum, dan hasad kepada mereka atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari karunia-Nya ya, serta berangan-angan karunia tersebut hilang dari mereka ya. Wa tawabi'u hadhil umur allati hiya asyaddu tahriman minaz zina ya, dan hal-hal yang mengikuti dari perkara-perkara tersebut yang keharamannya lebih parah bahkan dari zina. Wasyurbil khamar, dan dari minum khamar. Wa ghairihima minal kabair adh-dhahirah, dan selain keduanya di antara dosa-dosa besar yang sifatnya zahir ya. Wala salaha lil qalbi wala lil jasad illa bijtinabiha wat taubah minha, maka tidak ada kebaikan bagi kalbu dan jasad kecuali dengan cara menjauhi dosa-dosa tersebut dan bertaubat dari hal tersebut. Itu tadi yang merupakan dosa besar. Nah, was-shaghair, adapun shaghair yang merupakan dosa-dosa kecil, kasyahwatil muharramat wa tamanniha ya, seperti apa? Menginginkan hal-hal yang diharamkan dan mengangan-angankannya ya. Wa tafawuti darajati syahwah fil kibri was sigar ya, fil kibar wa sigar ya. Kemudian tentunya derajat syahwat tersebut besar kecilnya berbeda-beda ya, sesuai dengan perbedaan derajat dari hal yang diinginkan tersebut. Nah, fasyahwatul kufru wasyirk kufrun ya, maka syahwat kekafiran dan kesyirikan adalah kekufuran ya. Jadi menginginkan kekafiran ya dan kesyirikan itu adalah kufur. Wa syahwatul bid'ah fisqun
Dan syahwat atau keinginan melakukan bid'ah itu adalah kefasikan. Wa syahwatul kabair maksiyah. Dan syahwat, ya, keinginan melakukan dosa-dosa besar itu merupakan maksiat. Ya, syahwat kabair itu adalah merupakan maksiat. Nah, fa in tarakah lillah ma qudrati 'alaiha uthib. Nah, kalau dia meninggalkannya karena Allah, padahal dia mampu untuk melakukannya, maka dia akan mendapat pahala. Ya, akan mendapat pahala. Jadi keinginan yang menjadi dosa itu ketika terus keinginan tersebut dia pelihara, tidak dilawan. Nah, itu yang jadi dosa. Adapun ketika keinginan tersebut ditinggalkan padahal mampu untuk melaksanakannya, ya, maka dia akan mendapat pahala karenanya. Ya, karena apa? Man hamma bisayyatin, barang siapa yang menginginkan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia mendapat satu pahala. Taib. Maka di akhir pembahasan ini, ya, penulis berdoa di sini. Asallallahu ta'ala an yusliha qulubana. Saya memohon kepada Allah untuk supaya memperbaiki hati-hati kita. Wa an yarzuqana quluban salimatan, dan memberikan rezeki kepada kita berupa hati yang selamat. Wallahul musta'an. Ya, Allah lah tempat meminta pertolongan. Tapi ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.